Shalom, salam sejahtera bagi semua umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap umat beragama melandaskan imannya kepada kebenaran yang bersumber dari kitab sucinya. Maka saya pun bersumber pada Alkitab. Nah, apa isi Alkitab? Kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, Alkitab itu berisi dua. Satu adalah tuntunan Allah kepada umatnya untuk dipersiapkan menjadi calon waris kerajaan Allah. Yang kedua, kesetiaan Allah dalam memelihara orang-orang percaya atau umatnya sepanjang sejarah. Nah, dalam hal ini Alkitab, kalau kita mau jujur, adalah sejarah bangsa Israel. Mulai dari Abraham sampai sekarang. Jadi, kalau itu sejarah, maka isinya ya jatuh bangunnya Israel, suka dukanya Israel. Jadi tidak salah kalau Alkitab itu isinya ya kayak sejarah dunia biasa tentang Raja Israel, kejahatannya, pemberontakannya, perselingkuhannya, nabinya, kejatuhannya, kedegilannya, dan tetapi menyatakan kasih setia Allah. Nah, apa pentingnya sejarah? Sejarah sangat penting bagi manusia karena itu akan membentuk identitas kita sekarang ini, kebanggaan kita. Saya anaknya ini, itu kebanggaan. Nah, kami yakin Israel ini adalah bagian dari dunia. Israel itu tidak berdiri sebagai satu bangsa yang terpisah, eksklusif, tidak. Israel ada di tengah-tengah sejarah dunia dengan segala pertarungannya. Maka kita akan melihat hubungan sejarah Israel dengan sejarah bangsa-bangsa, hubungan sejarah Alkitab dengan sejarah dunia. Ini yang kita harus tahu, dan yang sebelum itu kita harus tahu bahwa Israel dipilih oleh Allah untuk jadi umatnya, untuk dibentuk menjadi orang beriman, dari orang biasa menjadi orang beriman. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Bagaimana itu? Maksudnya supaya Israel ambil bagian dalam rencana Allah, yaitu ambil bagian dalam kudrat ilahi. Nah, saudara-saudara kekasih, karena sejarah Israel dan sejarah dunia ada di dalam satu kehidupan bersama, maka sebagai orang yang belajar sejarah, kita bisa membuat timeline. Sejarah dari awal sampai nanti akhir, ini garis lurus. Timeline namanya. Nah, Israel ada di sini. Bangsa-bangsa juga ada di sini, maka kita bisa melihat titik temunya di mana. Hubungan sejarah Israel dengan sejarah dunia. Contohnya, Yesus Kristus itu lahir di awal atau di akhir abad sebelum Masehi, dan di awal dari sejarah Masehi. Maka kita melihat Yesus di sini. Kalau menurut catatan sejarah, Yesus lahir di zaman Kaisar Agustus. Diperkirakan antara tahun 3 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi di sini. Nah, sesuai dengan sejarah dunia, maka ini abad 1, 2, 3, 4, terus sekarang kita abad di 21. Sedangkan
sejarah sebelumnya itu abad 1 sebelum Masehi, 2 Masehi, 3 sebelum Masehi, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat itu dari timeline ini. Kita bisa cocokkan. Benarkah Yesus di sini? Maka kalau Yesus itu lahir tahun 3 sampai 4 sebelum Masehi, dia lahirnya di sini. Kita pasang di sini. Lalu kita cari bagaimana dengan Konghucu misalnya. Sejarah mencatat Konghucu itu lahirnya 551 sebelum Masehi. Ini di sini. Ya, di sini. Siddhartha lahirnya juga di sini. Jadi abad ke-6 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Nuh? Nah, kita lihat sejarah di Alkitab menulis dari sini Adam keluar dari Eden, umur sekian punya anak, sampai terus sampai Nuh. Sampai Nuh. Itu menurut catatan Alkitab. Sejarah dunia tidak punya. Ini gelap di dunia, tidak ada. Sampai banjir, dunia tidak mencatat sejarah. Kalau sekarang kita menemukan katanya itu fosil kapal Nuh dan sebagainya, itu belakangan. Tapi sampai di sini tidak ada. Nah, dari sini kita bisa melihat dari Nuh sampai ke Ibrahim itu bisa dihitung. Dari Nuh sampai Ibrahim, di catatan sejarah dikatakan Ibrahim lahir sejaman dengan Raja Hammurabi, Raja Babylon yang terkenal dengan kode Hammurabinya. Hammurabi dicatat di sejarah abad 18, dia mati 1750. Nah, Alkitab menulis ternyata Ibrahim juga di sini abad ke sini. Jadi persinggungan sejarah Israel dan sejarah dunia itu nyata. Jadi kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu tidak terpisah dari kehidupan dunia. Sejarah Israel tidak terpisah dari sejarah dunia. Kita bisa melihat ini. Kapan Islam lahir? Nah, kita bisa lihat di sini. Islam abad ke-7, 632. Tempatnya di sini. Jadi dengan demikian kita bisa melihat sejarah ini dengan timeline. Sehingga kita bisa menggambarkan dengan jelas peristiwa Alkitab dan peristiwa sejarah yang penting. Saya menggunakan waktu kalender 2. Satu kalender Yahudi yang sampai tahun ini berarti 5784 sampai di sini. Dipotong 2000, maka kalender Yahudi mulainya dihitung dari sini. Itu kira-kira zaman Enos, di mana Alkitab mengatakan sejak itu keturunan Adam memanggil nama Allah. Nah, saya juga melihat kalender Konghucu atau kalender Cina yang lahir tahun 551 sebelum Masehi. Maka kalender Konghucu sampai tahun sekarang adalah 551 tambah 2023. Itu pasti cocok. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Saya memakai kalender Yahudi dan kalender Cina itu karena satu hal. Satu, kalender Yahudi dan kalender Cina itu adalah solar dan lunar system. Artinya menghitung dari peredaran bulan dan peredaran matahari yang dikonversikan. Kalau
kalender Jawa, kalender Arab, itu kalender bulan. Maka apa yang kita lihat? Tanggalnya maju, tidak cocok dengan kalender matahari. Kalender matahari umurnya 365 seperempat, persisnya tidak seperempat. Kalender bulan 360 hari, ada selisih 14 hari. Maka kita tidak heran kalau hari raya Idul Fitri misalnya itu maju tiap tahun 2 minggu hingga bisa terjadi satu saat. Saya pernah mengalami dalam 1 tahun yang sama kita merayakan hari Idul Fitri 2 kali. Kalau itu terjadi hari raya Idul Fitrinya jatuh di awal Januari, maka di awal Desember dia hari Idul Fitri lagi. Tetapi Yahudi dan Cina itu enggak. Kalender Cina tahun barunya tetap jatuhnya antara akhir Januari awal Februari. Hari Paskah orang Yahudi 14 Nisan itu selalu jatuhnya di antara Maret dan April. Kenapa? Karena dalam sistem kalender Yahudi dan kalender Cina mereka punya intercept. Kalau orang Cina bilang lungue. Jadi tiap sekian tahun ditambahkanlah penyesuaian, yaitu bulan ke-13. Sehingga saya memilih untuk membandingkan sejarah itu dengan kalender Cina dan kalender Yahudi. Bukan apa-apa, karena keakuratannya. Nah, saudaraku, sekarang kita sudah ngerti bahwa sejarah Israel dan sejarah dunia itu satu. Timeline-nya satu. Tidak beda. Hanya penghitungannya tidak sama, itu bisa dikonversi. Maka belajarlah sejarah, baik sejarah Alkitab maupun sejarah dunia, dan padukanlah, karena ketemunya sama. Demikian juga pelajaran lainnya. Nah, apa yang kita bisa dapati dari hari ini kita membahas sejarah Alkitab dan sejarah dunia? Yang pertama, ternyata sejarah Alkitab ada di dalam sejarah dunia, tidak berbeda. Sejarah Israel tidak di luar sejarah dunia, sama. Jadi dengan demikian kecerdasan kita, rasional kita, metode ilmiah bisa diterapkan di dalam timeline itu. Kalau ada selisih atau misteri, itu adalah karena ketidaksempurnaan kita atau ketidakmampuan kita memahaminya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ada satu bagian yang paling penting. Nah, kita bisa melihat sejarah Alkitab dan sejarah dunia, selisihnya dari Adam sampai Nuh. Ini tidak ada di sejarah dunia, ini hanya ada di Alkitab sebagai satu-satunya sumber. Nah, banjir besar yang memporandakan dunia ini, maka putuslah generasi Adam dan generasi Nuh. Jadi Alkitab menulis mulai sejarah Nuh dengan teliti sampai zaman kita, dan dunia bisa melihat kegenapannya itu dari zaman Nuh sampai zaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana syarat untuk belajar ilmu pengetahuan, demikian juga syarat untuk belajar menjadi orang percaya adalah kejujuran. Kalau kita berbeda pendapat, itu biasa. Maka kita sudah belajar dalam Alkitab menjawab Anda di awal-awal ada dua pendapat tentang Allah. Allah yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Allah, itu pilihan. Tidak ada yang perlu dipersalahkan dan dipertengkarkan. Yang ketiga, ada hal yang penting
sebagai bukti tanda kuasa Allah, sebagai bukti kesetiaan Allah kepada umatnya, maka Alkitab mencatat nubuat Nabi. Ya, ini yang penting. Nubuat Nabi adalah ucapan Nabi tentang nasib orang percaya, nasib Israel di dalam kehidupan berikutnya, terutama nubuat Daniel, di mana ada 4 kuasa yang akan menindas dan menghancurkan Israel, tapi Israel akan tetap terpelihara sampai hari ini. Inilah kira-kira hari ini kita bertemu. Saya cuma mau membuka satu wawasan bahwa sejarah Alkitab, sejarah tentang umat pilihan dan orang percaya itu ada di dalam dunia, tidak terpisah satu dengan sejarah dunia, supaya kita bijak, supaya kita tidak menjadi eksklusif, menjadi bodoh, sehingga kita menjadi seperti katak dalam tempurung. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan dibukanya peta sejarah ini. Kita harus lebih rendah hati untuk melihat sejarah dunia sebagai bagian dari sejarah Alkitab, dan sejarah Alkitab sebagai bagian dari sejarah dunia. Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.